Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas terkait tentang dari modul 1, yaitu perkembangan kurikulum IPS di sekolah dasar. Kurikulum IPS sekolah dasar tahun 2006 sangat simpel dan praktis dan lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum IPS SD sebelumnya. Perkembangan kurikulum lebih meluas di dalam mengembangkan kurikulum, karena kurikulum 1994 tidak menempatkan alokasi waktu berdasarkan pokok bahasan, melainkan alokasi waktu per catur wulan, serta di dalamnya menyampaikan materi. Kurikulum SD tahun 2006 lebih menekankan pada keterampilan, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap kelas. Di tahun 1968 sampai 1986, materi IPS berdiri sendiri, seperti ilmu bumi, sejarah, dan kewarganegaraan. Diajarkan mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Alokasi waktu per pokok bahasan dan pendekatannya adalah flashback. Di tahun 1994, materi IPS ditata secara terpadu. Alokasi waktu per catur wulan dengan pendekatan spiral. Di tahun 2006 dikenal dengan kurikulum sekolah dasar tahun 2006, itu berdasarkan standar kompetensi lulusan dan kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan seperti 1. Kurikulum SD atau madrasah memuat 8 pelajaran. Yang kedua, substansi mata pelajaran IPA, IPS merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Pembelajaran pada kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan mulai dengan pendekatan tematik. Sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan per mata pelajaran. Adapun hal yang selanjutnya yang kita bahas terkait tentang beberapa istilah yang ada pada IPS untuk kelas 3 dan 4. Yang pertama adalah peristiwa, lalu fakta atau fakta dan data, konsep, dan generalisasi. Fakta terungkap pada pengamatan atas kenyataan atau dapat juga dikatakan bahwa kenyataan lahir karena dukungan fakta. Berbagai fakta yang juga berkaitan erat dengan data. Ada sedikit perbedaan antara fakta dan data. Data itu bersifat objektif, sedangkan fakta mengandung arti penafsiran seseorang. Ibu dan Bapak, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang sumber-sumber konsep IPS untuk kelas 3 dan kelas 4. Adapun hal yang pertama terkait tentang sosiologi, lalu ekonomi, geografi, dengan sejarah begitu. Nah, jika dilihat dari pengertian sosiologi terkait dengan IPS yang menggabungkan dengan hubungan antara sosial, sedangkan Ibu dan Bapak yang kedua tentang ekonomi. IPS terkait tentang ekonomi dan IPS terkait tentang geografi, yaitu tentang tata luak, tata letak, dan sebagainya. Yang terakhir adalah IPS sebagai sejarah. Mungkin banyak dari pembelajaran IPS yang mengkaitkan ilmu sosial dengan sejarah begitu. Dan yang selanjutnya, kriteria memilih konsep IPS untuk kelas rendah, kelas tinggi gitu, kelas 3 sampai kelas 4. Yang pertama, validitas, signifikan, kelayakan atau kepadatan, durasi, dan balancing. Mungkin hanya 4 ini yang dapat saya explain. Ibu dan Bapak silahkan membuka modul lalu mencari referensi lain terkait tentang pengembangan kurikulum IPS SD, lalu ada beberapa istilah, sumber-sumber, serta kriteria. Tetap semangat dan
Saya akhiri, tetap semangat dan salam sukses untuk Anda.